datang di channel Jalan-Jalan Iskandar. Assalamualaikum para sahabat, jumpa lagi kita di channel Jalan-Jalan Iskandar. Perjalanan kita kali ini masih di sekitar halaman Masjid Azizi Tanjung Pura. Cerita kita adalah tentang Amir Hamzah, sang pecinta, sang satria. Biarlah daku tinggal di sini, sentosa diriku di sunyi sepi. Tiada berharap, tiada berminta, jauh dunia di sisi dewa. Datanglah engkau, wahai maut, lepaskan aku dari nestapa. Engkau lagi tempatku berpaut, di waktu ini gelap gulita. Demikianlah bait-bait syair yang tertera pada sisi kanan dan sisi kiri nisan makam Amir Hamzah. Betapa syair yang digambarkan bermakna sang pahlawan nasional itu telah menyadari hari datangnya saat kematiannya dengan sepenuh sadar. Mereka yang berani menyambut datangnya hari kematian adalah mereka yang berani menjalani kehidupan, termasuk sang pahlawan Amir Hamzah. Amir Hamzah yang bernama lengkap Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra, lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara pada 28 Februari 1911 dan meninggal di Kuala Begumit, Binjai, Langkat, Sumatera pada tanggal 20 Maret 1946. Pada usia 35 tahun, dalam usia muda, perjalanan hidup yang singkat, sosok Amir Hamzah mampu menjadi pahlawan nasional. Beruntung saya pada tanggal 19 April berkesempatan menziarahi makam beliau di halaman Masjid Azizi Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Siapakah beliau ini hingga dalam usia sangat muda mampu menjadi pahlawan nasional? Bahkan nama itu diabadikan sebagai nama sebuah taman di sudut Taman Nasional, Monumen Nasional, atau yang kita kenal dengan Monas. Apa saja karya yang telah beliau buat hingga beliau pantas untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Amir Hamzah menulis puisi sejak usia sangat muda. Karya beliau meliputi 50 puisi, 18 prosa, 12 artikel, 4 cerita pendek, 3 koleksi puisi, dan 1 buku. Di samping menerjemahkan 44 puisi, 1 prosa, dan 1 buku. Antologi yang lahir dari tangan beliau, Nyanyi Sunyi 1937 dan Buah Rindu 1941, semuanya diterbitkan oleh Pujangga Baru. Amir Hamzah bersama Armin Pane dan Sultan Takdir Ali Sabana mendirikan majalah Pujangga Baru, majalah yang kelak ditandai dengan kebangkitan sastra baru Indonesia, serta dikenal dengan Angkatan Pujangga Baru. Meskipun secara jumlah Amir Hamzah tidak menghasilkan karya dengan jumlah yang banyak, namun kualitas karya beliau membuat decak kagum para sastrawan. Hingga ahli sastra Indonesia asal Belanda, A. Tiu, menggambarkan Amir Hamzah sebagai satu-satunya penyair Indonesia berkelas dunia
dari masa Revolusi Indonesia. Tema yang beliau tulis juga bervariasi. Buah Rindu, sebuah antologis yang ditulis secara kronologis, dipenuhi rasa rindu dan kehilangan. Sementara Nyanyi Sunyi bernuansa religi. Pujian berikutnya datang dari HB Yasin. Yasin menjuluki Amir Hamzah sebagai raja penyair zaman Pujangga Baru. Dalam perjalanan melanjutkan pendidikan di Surakarta, di antara gelora muda untuk memajukan bangsa, Amir Hamzah menjadi kepala cabang dari Indonesia Baru. Beliau menyampaikan pidatonya dalam Kongres Pemuda 1930 dan mengabdikan diri sebagai editor pada majalah organisasi pemuda itu, Garuda Merapi. Cinta tanah air dan gelora muda membawa sang raja penyair zaman Pujangga Baru itu akhirnya menemukan cintanya pada sang gadis Jawa bernama Lilik Sundari, putri Raden Mas Kusumo Diharjo. Rasa cinta itu telah banyak menginspirasi Amir Hamzah, layaknya Laura terhadap Patrick, layaknya Matilda terhadap Jacques Beck. Pengaruh Lilik Sundari semakin terasa kental pada Nyanyi Sunyi. Sedangkan N. Hadini percaya bahwa istilah-istilah Jawa yang ditemukan pada karya Amir Hamzah disebabkan oleh pengaruh Lilik Sundari. Dipercaya kedekatan Amir Hamzah pada Lilik Sundari terjadi ketika Amir mengajarkan bahasa Arab pada Lilik Sundari dan Lilik Sundari mengajarkan bahasa Jawa pada Amir Hamzah. Sejauh apapun Amir Hamzah larut dalam cintanya pada Lilik Sundari, sang kesatria tetap pada komitmennya untuk lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan dirinya sendiri. Pada 1937, Amir bersama dengan dua pengikut Sultan Langkat yang bertugas mengawal beliau naik kapal Optenot dari Tanjung Priok menuju kembali ke Sumatera Utara. Setelah tiba di Langkat, Amir menyatakan kesanggupan dirinya untuk menikah dengan putri tertua Sultan Langkat, Tengku Putri Kamilia, wanita yang hampir tidak pernah ditemuinya sebelumnya. Dari pernikahan ini, Amir Hamzah dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama Tengku Tahura. Betapapun tak bahagianya rumah tangga yang dijalankan tanpa cinta, namun dengan kasatria Amir menjalani semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab, termasuk mengambil tanggung jawab di lingkungan keraton. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 1945, Amir menjabat sebagai wakil pemerintah di Langkat. Atas jasa-jasa beliau, Amir Hamzah diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 106 tahun 1975, tanggal 3 November 1975. Demikian para sahabat, kisah perjalanan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada perjalanan berikutnya dengan kisah yang tidak kalah menariknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!